gitu ya. Kalau kita lihat secara genealogis filosofis, penyelesaian utang itu tanggung jawab debitur ya. Pada zaman Romawi kuno itu kalau debitur tidak bisa membayar utang, maka dia secara fisik harus potong tangan. Kurun waktu hampir 7 bulan, berterima kasih kepada seluruh kreditur, juga kepada pengurus dan hakim pengawas dengan kerjasamanya yang baik selama ini. Melelahkan memang 6 bulan ini negosiasi pagi siang malam, akhirnya kita berhasil menghasilkan sebuah proposal perdamaian yang alhamdulillah diterima oleh lebih dari 96% yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekalian. Kita kembali lagi di Oscars, obrolan santai cari solusi. Nah, di masa pandemi ini, bahkan pasca pandemi pun dampak pandemi masih kita rasakan, terutama di sektor perekonomian, karena dunia usaha menjadi terhambat aktivitas bisnisnya akibat dari pandemi. Mereka otomatis harus melakukan PHK besar-besaran, kemudian yang tak luput adalah adanya utang piutang yang macet atau kredit macet seperti itu. Nah, namun yang menarik di sini adalah bagaimana penyelesaian utang piutang di masa krisis pasca pandemi. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Yulianto SHMH. Beliau merupakan pengajar hukum kepailitan dan juga pengurus kurator. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Jadi Bapak, kita tadi melihat ilustrasi terkait dengan salah satu BUMN yang awalnya terlilit utang begitu ya. Namun ternyata utang ini pun bisa diselesaikan atau ditunda hingga jatuh atau ditunda kejatuhannya dari kondisi bangkrut. Nah, dengan ranah PKPU seperti itu. Namun sebelum kita bicara PKPU, Pak Yulianto, kondisi utang piutang seperti apa sih yang mengkhawatirkan begitu? Oke, ya. Jadi saya berangkat dari ilustrasi tadi ya, tentang Garuda. Bagaimana Garuda itu diselamatkan oleh Pranata PKPU. Artinya Pranata hukum PKPU itu dapat menerbangkan kembali perusahaan Garuda. Coba Anda bayangkan tadi ya, kalau misalnya tidak ada Pranata PKPU, Garuda yang sudah mempunyai utang kurang lebih 150 triliun gitu ya, terus kreditur baik dalam negeri maupun luar negeri sekitar 500 kreditur, dan sudah mem-PHK sampai saat ini itu 2.400 karyawan dan pilot, 30%. Uang cashnya itu kalau dilihat itu hanya sekitar sisa 125 M. Artinya kalau kita lihat secara bisnis to bisnis, itu Garuda sudah tidak bisa melakukan usahanya lagi. Artinya udah bangkrut, sudah pailit, gitu ya. Tetapi dengan PKPU ini, Garuda bisa terselamatkan. Nah, itu pentingnya PKPU. Ya, jadi saya terangkan apa itu PKPU. PKPU itu adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah salah satu bentuk penyelesaian utang piutang ya, di mana debitur diberi kesempatan oleh pengadilan, dalam hal ini oleh pengadilan niaga, untuk membuat proposal perdamaian dalam rangka membayar utang piutangnya kepada para krediturnya. Nah, di situ. Tujuannya apa, Pak? Mengajukan proposal perdamaian. Oke, ya. Jadi tujuannya itu adalah satu, untuk menyetujui proposal perdamaian PKPU. Kalau kita lihat tujuannya, ya. Dari sisi debitur itu sebenarnya sebagai kesempatan untuk menyelesaikan utang piutangnya dengan cara membuat proposal penundaan pembayaran utang kepada
para kreditur. Dari sisi kreditur, itu merupakan media untuk menagih, ya, menagih utang yang belum terbayarkan. Nah, itu tujuannya, ya. Jadi saya terangkan, tadi maksudnya kan ada 3 unsur. Satu merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang piutang. Ya, jadi sebenarnya PKPU itu hanya salah satu bentuk aja. Ya, bentuk yang lain banyak. Gitu ya. Kalau kita lihat secara genealogis filosofis, penyelesaian utang itu tanggung jawab debitur, ya. Pada zaman Romawi kuno, itu kalau debitur tidak bisa membayar utang, maka dia secara fisik harus potong tangan. Gitu kan? Bahkan dibunuh juga boleh. Lalu berkembang bukan fisik, gitu kan? Di Romawi tahun 5000 sebelum Masehi itu, debitur yang tidak menyelesaikan utang piutangnya sudah bergeser ke menjadi budak, gitu kan? Nah, ya. Lalu pada sekitar tahun 1000-an itu sudah bergeser lagi, gitu kan? Debitur yang tidak membayar utang bisa masuk penjara, gitu ya. Lalu yang terakhir ini, debitur yang tidak menyelesaikan utang itu adalah harta kekayaan yang menjadi tanggungan utang-utang. Jadi secara genealogis ada berapa tadi? 4. Iya. Ya. Fisik, budak, penjara, dan harta kekayaan, gitu ya. Nah, negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang bermartabat, itu sudah meninggalkan 3 yang terdahulu tadi, termasuk Indonesia. Ya, jadi Indonesia kalau ada debitur yang tidak bisa membayar utangnya, itu adalah harta kekayaan yang menjadi tanggungannya. Itu sejalan dengan pasal 1131 BW, gitu ya. Seluruh harta kekayaan debitur baik yang ada maupun yang masih akan ada menjadi tanggungan utang-utangnya. Nah, jadi salah satu penyelesaian piutang itu dengan PKPU. Tapi yang lain bisa dengan gugatan, bisa dengan eksekusi, bisa dengan parate eksekusi. Nah, salah satunya dengan pilot dan PKPU ini. Lalu kondisi untuk bisa diajukan PKPU itu seperti apa, Pak? Nah, apakah harus bangkrut dulu, ataukah harus utangnya mencapai nilai tertentu, atau bagaimana? Jadi untuk PKPU ini tidak harus debitur pilot, justru kebalikan, ya. Jadi kalau misalnya syaratnya itu ada 2. Ya, satu, debitur itu mempunyai 2 kreditur atau lebih. Syarat pertama. Yang kedua, debitur tidak mampu atau diperkirakan tidak mampu menyelesaikan utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kembali. Itu baru bisa dimohonkan kepailitan. Dimohonkan PKPU. Kemana PKPU itu dimohonkan? Ke pengadilan niaga. Di Indonesia pengadilan niaga itu ada 5. Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Jadi PKPU ringkasannya itu adalah cara untuk mendamaikan antara kreditur dan debitur, betul Pak? Iya, jadi salah satu bentuk penyelesaian utang piutang yang menyeluruh. Menyeluruh artinya dengan PKPU itu tidak dilakukan penyelesaian secara parsial, tapi terhadap seluruh kreditur. Kayak Garuda tadi, dengan PKPU dia langsung menyelesaikan terhadap seluruh krediturnya, 500 kreditur lebih. Ya, dengan menyetujui surat permohonan proposal itu. Coba Anda bayangkan kalau misalnya tidak menyeluruh. Garuda misalnya debitur, dia mengajukan proposal, itu nggak akan tercapai. Lalu untuk jangka waktu PKPU sendiri itu berapa lama, Pak? Jangka waktu PKPU itu kalau sudah diputus,
oleh pengadilan niaga itu waktunya 45 hari. Namanya PKPU sementara. Ya, jadi PKPU sementara itu 45 hari, baru itu nanti ditunjuk pengurus, hakim pengawas, lalu membuat proposal perdamaian. Nah, kalau 45 hari itu masih belum cukup, bisa diperpanjang. Namanya PKPU tetap. Paling lama 270 hari sejak putusan PKPU. Sejak putusan yang pertama? Sejak putusan yang pertama itu. Lalu dalam proses ketika sudah dilakukan perdamaian, sudah ditetapkan, oh berarti perusahaan boleh menunda kewajiban membayar utangnya ya, kan begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh debitur pada masa itu? Begitu Pak. Dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kreditur di masa PKPU itu? Iya. Oke, jadi sejak debitur itu dinyatakan PKPU, ya, maka akibat hukumnya debitur tidak bisa menjalankan kepengurusan terhadap seluruh harta kekayaan. Artinya tidak bisa bertindak sendiri, tetapi dia harus bertindak bersama dengan pengurus. Makanya ditunjuk pengurus. Ya. Jadi misalnya menjual harta kekayaan atau mau menjaminkan, itu tidak bisa debitur itu bertindak sendiri. Tapi harus bersama-sama dengan pengurus. Nah, itu yang membedakan dengan pilot. Kalau debitur dinyatakan pilot, dia sudah tidak berwenang sama sekali untuk mengurus harta kekayaan. Berarti karena PKPU masih boleh ikut masih campur. Boleh ikut campur, tapi bersama dengan pengurus. Tapi kalau sudah pilot, yang ngurus semua itu adalah kurator. Dalam rangka untuk menjalankan bisnisnya kembali ya? Dalam rangka untuk menjalankan bisnisnya kembali itu. Lalu di masa PKPU itu kreditor bagaimana Pak? Harus tidak boleh atau dalam artian dilarang untuk menagih ya? Oh iya, jadi pada saat sudah putusan PKPU itu, ya, maka seluruh kreditur langkah pertama itu nanti biasanya dilakukan rapat kreditur pertama oleh pengurus dan hakim pengawas, ya. Yang kedua, para kreditur yang banyak itu mengajukan klaim tagihan. Berapa utangnya itu? Misalnya debitur A punya tagihan 2M. Ya udah, dia harus mengajukan kepada pengurus. Namanya pengajuan klaim utang. Setelah itu baru dilakukan rapat verifikasi, rapat pencocokan klaim tagihan utang itu. Benar nggak sih debitur A mengajukan 2M misalnya? Nah, debitur gimana? Betul, oke, tanda tangan. Kalau jadi dalam PKPU tadi itu kan untuk seluruh kreditur ya Pak ya? Untuk seluruh kreditur. Untuk seluruh kreditur, benar. Bagaimana kalau ada kreditur yang menolak adanya PKPU? Maunya dibayar saat jatuh tempo, kalau tidak gitu ya kami pilotkan. Itu bagaimana? Nah, itu nanti ya. Setelah pengajuan klaim pencocokan tadi, debitur membuat surat proposal perdamaian, gitu kan? Nah, jadi nanti di proposal perdamaian itu diungkap di situ terhadap debitur A berani bayar berapa kemampuannya, utang pokok didiskon berapa, bunganya berapa, jangka waktunya berapa lama, gitu kan? Nah, baru itu nanti dimusyawarahkan. Kalau tidak ada musyawarah, baru nanti ada rapat voting terhadap proposal itu. Ya, votingnya itu apa? Voting itu diatur di pasal 281 Undang-Undang Kepailitan ya, untuk PKPU. Jadi harus disetujui paling sedikit setengah dari kreditur konkuren yang mewakili 2/3 tagihan utang yang hadir waktu itu, dan setengah dari kreditur separatis. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak, teman-teman, ini kan apa itu kreditur kongruen, apa itu kreditur separatis, atau mungkin ada jenis-jenis kreditur yang lainnya juga Pak. Oke, jadi di dalam kepailitan atau PKPU itu
dikenal 3 kreditur. Ada kreditur konkuren, kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan, ya. Ada kreditur separatis, kreditur yang memegang jaminan kebendaan, misalnya hak tanggungan, hipotek, gadai, misalnya ini perbankan. Ada kreditur preferen, kreditur yang pegang hak istimewa, seperti karyawan dan pajak. Nah, yang ikut voting di dalam PKPU, ya, apakah proposal itu diterima atau tidak, itu adalah kreditur konkuren dan kreditur separatis. Preference tidak ya? Preferen nggak ikut. Kenapa, Pak? Karena preferen itu kan sebenarnya sudah punya hak istimewa. Ya. Hak istimewanya seperti apa? Hak istimewa untuk didahulukan pembayaran utang. Sudah dapat jatah terlebih Sudah dahulu. dapat jatah terlebih dahulu. Jadi yang berkepentingan dalam hal itu adalah kreditur konkuren dan kreditur separatis itu. Dari total quorum yang hadir, apakah ada persyaratan quorum terkait dengan musyawarah tersebut, Pak, untuk krediturnya? Yaitu, jadi quorumnya itu 2,5 dari kreditur konkuren yang harus menyetujui dan setengah dari kreditur separatis. Ya, nah, dari kreditur konkuren dan separatis itu mewakili 2/3 dari jumlah tagihan waktu itu. Itu quorumnya di situ. Nah, baru nanti di voting. Kalau sudah di voting, misalnya menang, maka proposal perdamaian dihomologasi, artinya disahkan oleh hakim pemutus. Tapi umpamanya kalah, itu baru debitur dinyatakan pilot. Lalu setelah dalam jangka waktu ya 45 hari, betul ya Pak ya? Sementara 45 hari atau mungkin diperpanjang sampai 270 hari. Kemudian debitur masih belum sanggup atau belum mampu untuk membayar, itu bagaimana konsekuensinya, Pak? Bukan belum sanggup membayar, tapi proposalnya tidak disetujui. Kalau pembayarannya akan tergantung di dalam proposal. Betul ya? Jadi di dalam waktu sementara 45 hari maupun diperpanjang nanti PKPU tetap sampai 270 hari, itu adalah debitur diberi kesempatan untuk membuat proposal perdamaian. Nah, itu. Ya, apakah itu nanti disetujui atau tidak? Isunya di situ. Jadi bukan. Nah, kalau pembayarannya gimana? Pembayarannya tergantung isi proposal. Pembayarannya itu kepada setiap kreditur kan? Tergantung isi proposal yang disetujui. Misalnya terhadap debitur A. Nah, terhadap kreditur A, jangka waktunya minta untuk 5 tahun. Ya udah, itu yang berlaku. Tapi kalau dia nanti one prestasi terhadap proposal yang sudah disetujui, maka debitur otomatis demi hukum dinyatakan pilot. Berarti PKPU itu bukan pada masa jangka PKPU tersebut, itu bukan proses di mana debitur membayar utang. Bukan ya? Bukan. Jadi proposalnya saja. Proposal perdamaian itu. Makanya tadi apa tujuan PKPU? Untuk menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur. Nah, di dalam proposal perdamaian seperti Garuda banyak kan, ada 500 kreditur di situ. Dan setiap kreditur perlakuannya sama. Ada utang yang dijadikan convertible bond atau utang itu nanti dikonversi menjadi saham. Bisa juga seperti itu. Atau dicicil selama 10 tahun juga bisa seperti itu. Tinggal lihat nanti isi proposal perdamaian setiap debitur gimana. Jadi jangka waktu itu untuk melakukan perdamaian. Per kreditur. Per kreditur. Tapi dilakukan seluruh kreditur. Makanya di dalam pada saat debitur dinyatakan pilot, itu harus ada asas publisitas, diumumkan.
Ya kan? Jadi nanti kalau debitur sudah dinyatakan pilot, sudah dinyatakan PKPU, maka akan ditunjuk hakim pengawas, akan ditunjuk pengurus, gitu kan? Nah, itu nanti yang akan membuat pengumuman di mass media, pengumuman tentang debitur sudah dinyatakan PKPU, 2 surat kabar nasional dan di BNRI. Kemudian kalau yang dapat mengajukan, nah ini siapa yang dapat mengajukan PKPU itu? Ya, yang dapat mengajukan PKPU itu satu debitur. Debitur itu sendiri secara sukarela. Ada syarat khusus nggak Pak? Syaratnya yang 2 tadi. Debitur mempunyai utang, kreditur 2 atau lebih, dan debitur tidak mampu atau memperkirakan tidak mampu menyelesaikan utang yang sudah jatuh waktu. Jadi untuk menyelamatkan dirinya itu sebelum dipilotkan saya ajukan PKPU. PKPU. Ya? Jadi nanti pihak yang bisa ngajukan debitur secara sukarela. Yang kedua bisa juga debitur karena reaksi dimohonkan pilot oleh kreditur. Jadi misalnya ya, Anda dimohonkan pilot oleh kreditur, gitu ya. Maka Anda sebagai reaksi mengajukan permohonan PKPU. Nah, nanti yang disidang terlebih dahulu ada proses PKPU itu dulu. Jadi tidak boleh hakim itu memutus pilot, tetapi harus disidang PKPU-nya dulu. Ya, jadi ada 2 tadi. Yang ketiga oleh kreditur yang berhak ngajukan. Berdasarkan quorum tadi ya? Atau enggak, bebas. Kayak Garuda itu kan diajukan oleh kreditur yang hanya punya tagihan 1,4 M. Salah satu vendornya aja. Boleh. Ya. Yang keempat oleh pihak tertentu. Misalnya kejaksaan. Kalau itu untuk kepentingan umum. Atau juga oleh OJK. Kalau debiturnya itu perbankan, jasa keuangan, asuransi, dana pensiun, atau bursa efek. Ya, bursa efek itu bursa efek ke C dan ke P. Ya, itu yang berhak ngajukan adalah OJK. Atau BUMN yang sahamnya 100% milik negara. Itu yang berhak ngajukan adalah Menteri Keuangan. Gitu. Jadi kalau untuk subjek hukum atau pihak yang dapat diajukan atau mengajukan PKPU, debiturnya itu harus badan hukum, perusahaan, ataukah bisa perorangan? Atau bisa perorangan. Jadi perorangan dan badan hukum. Kayak Garuda itu tadi kan badan hukum. PT Garuda. Yang penting memenuhi persyaratan ada minimal yang 2 itu. 2 kreditur, 2 persyaratan. Ya, minimal 2 kreditur dan minimal 2 kreditur dan debitur tidak mampu atau memperkirakan tidak mampu menyelesaikan utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Itu aja. Lalu apa bedanya dengan ini kan berarti PKPU itu salah satu penyelesaian utang piutang ya Pak ya? Dari debitur yang tidak sanggup atau kewalahan dalam artian untuk membayar utang-utangnya. Lalu apa dan bedanya? Agar usahanya bisa jalan. Agar usahanya bisa jalan, itu. betul. Lalu apa bedanya dengan kalau dilakukan restrukturisasi kredit saja gitu? Nah, kalau restrukturisasi kredit itu kan penyelesaian secara parsial. Misalnya perbankan punya utang ke bank, bank melakukan restrukturisasi kredit. Berarti hubungannya kan antara debitur dengan bank. Tapi terhadap kreditur lain belum tentu. Bisa aja kreditur lain melakukan gugatan wan prestasi. Gitu kan? Misalnya sekarang debitur mempunyai 3 kreditur. Dilakukan restrukturisasi hanya di perbankan. Yang 2 kreditur ini kan belum terselesaikan. Nah, itu bedanya PKPU. Makanya PKPU itu bentuk penyelesaian utang-utang yang menyeluruh. Nah, seperti Garuda ini udah menyeluruh terhadap seluruh kreditur yang ada. Jadi ibaratnya lebih menjaga posisi debitur ya Pak ya? Posisi debitur dan lebih cepat penyelesaiannya itu.
Menarik sekali. Jadi kalau punya utang nggak bisa dibayar, berarti kita bisa ajukan PKPU saja begitu ya? Ajukan PKPU asalkan debitur masih yakin bahwa prospek usahanya itu akan jalan. Seperti Garuda ini ya. Garuda kalau listed tadi itu manajemen masih yakin kalau ini bisa direstruktur, diberi kesempatan, ya kan? Pangsa pasarnya masih ada. Nah, biasanya di dalam PKPU itu harus ada investor yang masuk, baru kreditur yang lain itu percaya. Kan kayak gitu. Kayak Garuda kan janji dari pemerintah. Kalau KPU disetujui, maka pemerintah akan menyuntik sekitar 4 triliun atau berapa agar Garuda bisa beroperasi kembali. Jadi sama-sama diuntungkan. Tindakan tapi kalau misalnya Garuda itu pilot, belum tentu kreditur itu dapat pembayaran. Belum tentu terbayar lunas, belum ya tentu kan? terbayar lunas. Bisa-bisa nanti kan uang cashnya sekitar 100 M. Itu untuk kreditur preferred udah habis. Untuk biaya kepilotan udah habis. Jadi kreditur yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Jadi lebih efisien efisien daripada gugatan perdata seperti One Prestasi begitu ya Pak? Betul. Tapi bisa dilakukan oleh semua lini usaha ya, subjek hukumnya juga, pokoknya yang terkait utang piutang di mana ada 2 kreditur atau lebih begitu Pak ya? Bebas. Tidak dibatasi oleh berapa jumlah utangnya, tidak ya? Tidak, ya khusus di Indonesia itu memang tidak ada pembatasan jumlah utang, baik itu pengajuan PKPU maupun pengajuan pilot. Lain kalau di negara-negara seperti Singapura, Australia, Amerika itu ada batas minimal. Tapi kalau di Indonesia, berapapun jumlah utang itu bukan merupakan prasyarat, hanya 2 aja tadi. Saya pernah membaca bahwa misalnya PKPU itu betul tidak? Mungkin Bapak bisa mengkoreksi. Jadi PKPU itu sebagai debt forgiveness. Jadi pengampuan atau pengampunan terhadap utang. Betul tidak? Lain ya. Jadi kalau pengampunan itu ada di kepailitan. Jadi misalnya debitur dinyatakan pailit, terus dilakukan pemberesan terhadap harta kekayaan, ternyata setelah dibagi tidak semua utang kreditur terbayar. Nah itu biasanya ada forum pengampunan terhadap sisa utang yang belum pemutihan atau istilahnya. Tapi kalau ini bukan pemutihan. Utang masih jalan berarti? Utang masih jalan tapi direstruktur kembali. Ya, direstruktur baik dari jangka waktu maupun besarnya utang itu sendiri. Atau penghapusan bunga dan denda. Biasanya seperti itu. Berarti hutangnya tetap jalan, cuman ada ibaratnya restrukturisasi dari debitur itu sendiri ya Pak ya. Nah, dan itu nanti di voting. Terkait dengan aset bagaimana Pak? Aset dari debitur ada pengaruh tidak dengan adanya PKPU ini? Kalau aset nggak ada pengaruh. Lain dengan kepailitan. Kalau kepailitan itu begitu debitur dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaan diletakkan sita jaminan. Ya kan? Tapi kalau PKPU nggak ada, tetap. Hanya debitur tidak bisa bertindak sendiri untuk mengurus harta kekayaannya, tapi harus bersama dengan pengurus. Berarti itu aja bedanya. Berarti tetap dibatasi, dia tidak bisa melakukan pemindahan hak atau pengalihan aset begitu tanpa persetujuan pengurus. Tapi kalau pengurus itu setuju, boleh aja. Lalu untuk pengurus itu komponennya apakah itu termasuk kreditur ataukah memang dari kurator atau mungkin dari akuntan begitu Pak? Nah itu untuk pengurus biasanya kurator. Ya, jadi pengurus itu ada 2. Ada yang dari pemerintah, dalam hal ini misalnya dari BHP, Balai Harta Peninggalan. Ya, dia karena jabatannya bertindak sebagai kurator dan pengurus. Tapi ada pengurus yang dari swasta,
kurator dan pengurus. Nah, itu yang ada pendidikan kurator dan pengurus. Jadi nanti dari pihak lain harus independen itu pengurus. Jadi harus ada pendidikan dulu, harus ada SK dari kementerian. Jadi menarik sekali di tengah pandemi ini kan orang banyak dikejar-kejar sama utang, Pak. Nggak bisa bayar. Makanya kemarin kan sempat ada moratorium pilot dan PKPU. Jadi pengusaha-pengusaha itu mengusulkan di pandemi ini Pranata Hukum Pilot dan PKPU dihentikan dulu. Ya, itu sudah hampir setuju kementerian itu, tetapi organisasi kurator dan pengurus nggak setuju waktu itu. Karena nanti kalau benar itu moratorium, Garuda tidak ada Pranata Hukum PKPU, bisa pilot dah itu. Tentang apa Pak isi moratoriumnya? Untuk dihentikan sementara. Jadi itu sempat ramai itu 6 bulan kemarin kalau nggak. Maksudnya tidak boleh ada PKPU? Pengajuan PKPU dan pilot pada masa pandemi itu. Tapi itu pemerintah nggak jadi ngeluarkan. Nah, kalau itu jadi ngeluarkan, maka seperti Garuda nggak mungkin terselamatkan gitu loh. Jadi untungnya moratorium itu dibatalkan ya? Bukan dibatalkan, nggak jadi. Oh. Imbasnya kalau jadi PKPU, saya meringkas ya Pak ya, PKPU itu bukan jangka atau proses untuk membayar, bukan pembayaran utang, pembayaran utang. Bukan pembayaran utang, tapi hanya proposal perdamaian untuk membayar utang kepada seluruh debitur, kreditur, iya. Nah, kalau ada kreditur yang tidak setuju ketika sudah ditetapkan, setelah di voting terhadap kreditur konkuren misalnya nggak setuju, dia harus patuh terhadap isi perdamaian itu. Perdamaiannya itu bersifat menyeluruh juga, Pak. Maksudnya tidak per kreditur. Menyeluruh, isi perdamaiannya itu menyeluruh, tetapi isinya kan tergantung di proposal perdamaian. Misalnya terhadap kreditur A berapa, terhadap kreditur B perlakuannya lain-lain. Jadi mau tidak mau harus menerima itu ya? Harus menerima itu, kecuali terhadap kreditur separatis yang nggak setuju, maka dia diberikan kompensasi senilai besarnya nilai jaminan itu atau nilai utang, diambil yang paling kecil. Ketika dia tidak setuju yang separatis tadi, berarti dikembalikan jaminannya. Dikembalikan jaminan, dikasih kompensasi istilahnya. Jaminannya saja apa berikut juga dengan utangnya? Jaminan, jadi dikompensasi, artinya ditanggung bahwa utang si kreditur separatis yang nggak setuju itu nanti akan terbayar dari nilai jaminan kebendaan itu atau nilai utang, mana yang lebih rendah. Nah, itu dijamin oleh pengurus. Setelah 270 hari, apa yang terjadi? Oke, ya. Jadi waktu yang diberikan oleh undang-undang itu maksimal 270 hari. Terdiri dari PKPU sementara 45 hari dan PKPU tetap maksimal 270 hari sejak putusan PKPU. Itu ya. Kalau sudah 270 hari, kan ada dua alternatif. Bisa proposal perdamaian itu disetujui oleh para kreditur setelah voting. Kalau disetujui, berarti dilakukan homologasi kepada hakim pemutus. Artinya proposal itu disahkan. Kalau sudah disahkan, berarti PKPU diangkat kembali. Jadi debitur sudah bisa bertindak sendiri tanpa pengurus. Terhadap hutang-hutangnya gimana? Terhadap hutang-hutang kepada para kreditur yang berlaku adalah sesuai isi di proposal perdamaian itu. Ya, dengan catatan kalau ternyata nanti
isi proposal itu ada yang one prestasi terhadap salah satu kreditur, maka kreditur bisa langsung minta mohon pilot terhadap debitur itu. Jadi tanpa perlu gugatan one prestasi lagi? Tanpa perlu gugatan one prestasi, tetapi hanya mengajukan permohonan pilot dengan argumen proposal perdamaian PKPU one prestasi, itu aja. Jadi tanpa pembuktian lagi udah. Jadi nanti di permohonan pilot itu melanjutkan ya, Betul. Pak ya, dari PKPU itu tanpa pembuktian lagi. Jadi tanpa pembuktian lagi, hanya dibuktikan one prestasinya itu. Itu resiko dari PKPU ya? Resiko dari PKPU. Tapi kalau setelah 270 hari ternyata proposal perdamaian tidak disetujui, maka debitur dinyatakan demi hukum pilot. Ditunjuklah kurator baru. Dimulailah proses kepilotan dari awal. Nah, seperti itu. Itu kalau ada satu kreditur yang mengajukan pilot ya setelah karena debitur one prestasi di dalam setelah, proposal perdamaian itu. Hanya satu saja. Hanya satu aja. Dari kalau misalnya ada 500 gitu ya, seperti Garuda. Ternyata hanya ada satu yang one prestasi. Bisa yang satu itu mengajukan permohonan pilot terhadap Garuda itu. Jadi harus hati-hati. Makanya proposal perdamaian itu harus dibuat real sungguhan. Bukan hanya istilahnya asal-asalan. Mampu nggak ini? Karena kalau dibuat asal-asalan, ternyata nanti tidak bisa terrealisir, debitur nanti bisa dinyatakan pilot. Mungkin nggak Pak, ketika kan permohonan pilot kan berarti masih dimohonkan kan, berarti harus ada putusan pilot. Mungkin tidak ketika diajukan pilot nih, kemudian diajukan lagi PKPU begitu. Nggak bisa udah. Sudah tidak bisa. Sudah ya? nggak bisa. Jadi sudah harga mati ya, sudah dikasih. Dan di dalam praktek saya tangani itu seperti itu. Jadi begitu PKPU ada salah satu one prestasi terhadap kreditur ngajukan permohonan pilot, ya udah tinggal melanjutkan proses kepilotannya. Biasanya pengurus yang dulu ditunjuk diangkat lagi menjadi kurator. Jadi pengurus atau kurator itu saya lupa tadi. Kapan itu ditunjuk? Pada saat permohonan. Jadi pada saat memohonkan PKPU, di situ harus dicantumkan siapa yang diajukan untuk diangkat sebagai pengurus. Kalau itu tidak dicantumkan, otomatis nanti pengurusnya dari BHP, dari negara. Terkait dengan bagaimana cara melunasi isi proposalnya itu dikembalikan lagi antara debitur dan kreditur. Oke. Bisa aja nanti terjadi perbaikan proposal perdamaian antar kreditur. Bisa juga seperti itu, tergantung. Misalnya terhadap debitur A gitu ya, terhadap kreditur A. Di proposal tercantum 5 tahun, tapi ternyata dia nggak mampu, dilobi kembali, saya nggak mampu, dibuatkan perbaikan atau revisi dari proposal. Asal kreditur A itu mau, ya udah itu jalan. Ya seperti biasa aja, seperti perbankan. Ya, ini memang berat, bahasannya berat. Jadi ternyata urusan utang piutang pun juga diselesaikannya harus secara bertahap ya. Secara bertahap. Baik. Untuk closing statement sendiri Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan fenomena utang piutang atau dunia usaha para pebisnis yang mengalami kegagalan bisnis di tengah pandemi ini ya, kan otomatis terjadi krisis pada masyarakat terkait dengan bagaimana membayar utang, begitu kan, sebelum mereka bisa dijerat, dipilotkan atau dibangkrutkan dalam artian seperti itu. Makanya saran saya bagi debitur-debitur yang
merasa kesulitan ya untuk menyelesaikan pembayaran utangnya, jangan ragu untuk menggunakan peranata hukum PKPU ini ya, untuk menyelamatkan debitur dan usahanya biar jalan. Jadi bisa mengajukan secara sukarela atau bisa mengajukan, jangan menunggu kreditur mengajukan permohonan pilot. Nah, gitu loh. Jadi harus ada inisiatif juga. Harus ada inisiatif. Baik, oke, baik, terima kasih Bapak Yulianto atas pencerahan pada episode Oscars kali ini. Jadi teman-teman boleh utang asal dibayar. Kalau nggak mampu bayar, mungkin PKPU lah penyelesaiannya, begitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya nanti sampai jumpa di episode selanjutnya di Oscars Obrolan Santai Cari Solusi.